Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Yes, kita lagi ada di pameran Indonesia International Motor Show ataupun IMS 2026 di G-Expo Kemayoran dari tanggal 5 sampai 15 Februari 2026. Sekarang pamerannya makin megah, makin besar juga dengan layout pameran yang makin spektakuler. Sekarang dia punya tema Your Infinite Autotainment, menggabungkan antara pameran otomotif dan juga lifestyle dalam satu atap. Sekarang jadi hampir semua spot-spot di G-Expo kemarin ini dipakai sama IMS 2026. Total ada di 156.000 meter persegi untuk akomodasi 190 peserta dari 35 merek otomotif roda 4 dan juga 26 merek otomotif roda 2. Serta juga industri-industri pendukung untuk otomotif. Jadi menarik banget untuk kita kulik dan juga kasih tahu apa aja brand-brand yang ada di IMS tahun ini. Kita lihat ya. Nah ini teman-teman, yang diperbesar adalah sekarang ada aula yang dibuka adalah Grand Hall. Ini khusus untuk aftermarket dan juga industri pendukungnya ya. Buat teman-teman yang mau beli tiketnya, bisa beli secara daring ataupun juga bisa langsung datang ke venue untuk beli secara offline yang ada di sana. Ataupun juga di titik-titik lain itu ada tempat untuk pembelian tiket secara offline. Harganya murah banget, mulai 50.000 aja Anda bisa ngeliat semua teknologi hiburan yang ada di IMS 2025. Sekarang kita lihat lebih dulu, di Grand Hall ini ada spot ataupun area khusus untuk aftermarket. Kita lihat. Nah, Grand Hall ini jadi surga buat kalian yang lagi cari aftermarket dan juga aksesori untuk mobil ataupun motor ya. Jadi sini pusatnya banyak banget yang bisa Anda pilih dan juga tentunya menyesuaikan dengan referensi, kebutuhan dan juga budgetnya. Kita lihat yuk. Kayak misalkan teman-teman mau cari helm, mau buat balap kek, mau buat kebutuhan harian, buat ngantor, buat nongkrong itu ada. Di sini banyak spotnya, banyak merek ya. Teman-teman bisa pilih kayak dari KYT, Ing, ada juga Xiaomi. Teman-teman bisa ngeliat dan juga cobain langsung tipe mana ataupun size mana, merek mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga gaya teman-teman. Buat kalian penggemar diecast, terutama Tomica, di sini juga ada booth khusus buat teman-teman yang lagi ngincar-ngincar Tomica yang klasik ataupun yang rare, itu bisa di sini. Jadi banyak banget pilihan-pilihannya, jadi bisa nambah koleksi, juga bisa nambah part-part mainan yang ada di rumah kalian. Iya, kenapa bisa dibilang sebagai pusat dari aftermarket dan juga aksesoris? Kayak teman-teman kalau mau cari kayak brake pad itu ada, lalu juga pengen cari cairan degreaser ada Rexco, ada 70 My untuk dashcam, dan juga masih banyak lagi teman-teman bisa dapetin barang-barang yang diincar, dan juga tentu ada promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan selama pameran IMS 2026. Ada lampu di situ, lalu juga ada audio system, ada peredam, ada karpet, wah banyak banget ya teman-teman, bisa pilih pokoknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan juga lupa untuk upgrade head unitnya, karena masih banyak juga brand-brand head unit kayak misalkan dari Asuka, ada Mirai yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget masing-masing ya. Jadi kalau pengen Android head unit, Apple CarPlay, Android Auto bisa upgrade di IMS 2026. Banyak merek-mereknya. Buat para bikers jangan lupa juga untuk upgrade perlampuannya. Ini ada beberapa lampu-lampu biled ya yang bisa teman-teman pilih. Sekali lagi ya, dengan kebutuhan ataupun juga gaya dan tren modifikasi dari motor-motornya. Oke, kalau teman-teman udah lihat puas barang-barang aftermarket yang udah dicari, udah dapat, bisa langsung keluar di Selasar di sini karena ada ragam display dari mobil-mobil klasik, mobil-mobil ikonik yang udah dimodifikasi. Kayak contohnya adalah Toyota GR Yaris yang sudah dimodifikasi seperti itu, dan juga ada Toyota Supra, ada juga Land Cruiser di belakang saya, dan juga masih banyak lagi mobil-mobil yang mungkin aja ini bisa jadi referensi, contoh, ataupun juga gaya yang bisa diterapkan di mobil-mobil Anda. Ya walaupun memang Anda belum bisa punya GR Yaris, tapi desain-desainnya ataupun gaya-gaya modifnya bisa dituangkan di mobil yang Anda punya sekarang. Apa saya bilang? Jadi banyak banget hiburan dan juga program menarik di IMS 2026. Salah satunya adalah Motorride X Games 2026. Jadi ada di Grand Hall, ini ntar akan jadi arena kayak misalkan stand gitu ya. Jadi kayak misalkan mereka akan akrobat ataupun juga akan melakukan aksi-aksi yang keren. Nggak cuma mobil seperti ini, juga nanti ada juga motornya yang bisa Anda tonton secara gratis tentunya ketika Anda sudah membeli tiket IMS 2026. Sayangnya ini masih istirahat, tapi nanti akan ada aksi yang menarik ditampilkan di pameran ini.
Jadi ketika Anda keluar dari Grand Hall, kita mau menuju ke venue pameran otomotif untuk mobil dan motornya. Ntar Anda akan disambut sama 4 mobil ikonik ini dari PPMKI ataupun Persatuan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Di sebelah kiri saya adalah Mustang Ford Shelby GT500 dan juga Mercedes-Benz Edenauer. Itu kalau nggak salah mobil yang pernah dipakai sama presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Masih segar dan tampil keren seperti ini. Ya, jadi aktivitas yang nggak boleh dilewatkan ketika Anda ke IMS tahun ini dan mungkin juga IMS sebelum-sebelumnya adalah mencoba ataupun test drive semua mobil yang ada di IMS 2026. Di sini ada area khususnya ataupun IMS Track dan juga ada area eksklusif untuk mobil-mobil brand dari Chery Group dengan obstacle yang menantang seperti ini. Jadi hampir bisa dipastikan ya, semua merek-merek mobil ini menerjunkan seluruh model-modelnya untuk coba langsung sebelum membelinya. Ini penting banget untuk ya coba-coba, ngerasain fiturnya dan juga menjajal performa dari mobil yang Anda incar. Jadi test drive dulu sebelum beli mobilnya. Jadi selain ada area test drive yang umum, beberapa brand juga kasih fasilitas yang eksklusif ya. Kayak misalkan Anda mau coba langsung secara cepat, kayak misalkan Wuling juga ada area khususnya dan juga tadi ada Chery dan juga ada Hyundai. Jadi nggak perlu ribet-ribet, langsung datang. Tapi memang nggak semua brand, ada beberapa brand aja yang menghadirkan layanan test drive eksklusif. Ketika Anda sudah masuk booth-nya, langsung bisa test drive mobilnya. Sekarang kita mau explore Hall A dan Hall D. Ini jadi pusat untuk brand-brand mobil dan juga ada beberapa mobil baru yang meluncur di IMS 2026. Sekarang kita lihat dimulai dari booth-nya Mitsubishi Motors. Yuk! Sekarang kita lagi ada di Hall A dan Hall D. Jadi banyak ke brand-brand Jepang, ada juga tapi brand-brand China-nya. Terutama ada Mitsubishi yang menampilkan Destinator, SUV 7-seater, ada juga X-Force, ada Mitsubishi Xpander terbaru, dan juga di sebelah sana ada Mitsubishi Leather Frame, Mitsubishi Pajero Sport. Mobil-mobil yang katanya itu mobil pejabat. Di samping booth-nya Mitsubishi ada booth-nya Suzuki. Tentu mereka memajang produk eksisnya mulai dari Jimny, XL7, R3, dan juga ada mobil terbarunya, mobil listrik e-Vitara yang dijual 700 jutaan. Dan juga membawa mobil K-Car Jepang. Jadi Anda nggak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk lihat K-Car, ada di IMS. Nah, mobil itu adalah XB di sebelah sana. Lucu mobilnya. Nah, sama seperti IMS tahun sebelumnya juga mereka memajang produk motornya. Di sini ada Suzuki V-Strom 250. Oh ya, ternyata selain V-Strom, mereka juga memajang Suzuki DRZ 40. Ini motor-motor yang ngarah ataupun gayanya seperti motor super moto. Di depannya booth Suzuki ada booth-nya GAC Aion. Cukup besar di tahun ini, mereka memajang Aion UT, ada juga Aion Y Plus, dan juga ada Aion V, SUV 5 penumpang yang rasanya bisa mengakomodasi untuk kebutuhan mobilitas dan juga untuk perjalanan jarak jauh. Nah, booth-nya besar, pajang semua produk-produk eksisnya. Tentu juga ada SUV Coupe Aion Hypertech HT dan juga meluncurkan mobil MPV terbaru yang desainnya mirip-mirip kayak Alphard, terus juga Xpeng, Maxus Miva 9. Ini adalah Aion GAC E8 HEV. Nggak tahu nih, dia harusnya PHEV tapi P-nya dihilangin jadi HEV doang. Ada juga booth dari Daihatsu Astra Motor. Jadi mereka memajang Daihatsu Rocky Hybrid. Nah, di sebelah sananya ada Daihatsu Rocky yang ditelanjangin, jadi teman-teman bisa ngelihat bagian rangkanya. Di depannya booth dari MG, kita lihat. Sekarang kita ada di booth-nya MG Indonesia. Mereka memperkenalkan MG S5 EV, mobil listrik terbaru untuk pasar Indonesia. Tentu ada MG4 EV dan juga ada MG Cyberster, mobil listrik bergaya roadster yang tampilannya itu kelihatan mewah dan juga elegan. Ada juga booth dari Bridgestone. Jadi di IMS tahun ini mereka merayakan 50 tahun eksis di Indonesia dan juga meluncurkan produk terbaru adalah Ecopia EP300. Jadi ban-ban baru yang cocok untuk mobil Anda. Ada juga booth-nya dari PLN. Ini sebagai supporting para pengguna mobil listrik, ada menyediakan fasilitas SPKLU dan juga ada booth-nya dari Chery Sales Indonesia yang meluncurkan Chery C5 Chery Super Hybrid. Jadi C5 sekarang sudah pakai teknologi plug-in hybrid electric vehicle. Tentu juga ada model-model eksisnya ya, mulai dari
Tigo 8, lalu juga ada Tigo 8 PHEV CSA, dan juga ada mobil listrik J6 yang dipajang di booth mereka di IMS 2026. Dan ada Kia yang comeback langsung dengan brand ataupun dari ATPM prinsipalnya. Mereka meluncurkan Carens terbaru. Jadi sekarang brand Kia dipegang langsung sama prinsipal dari Korea Selatan. Jadi mereka merger lah ataupun satu grup juga dengan Hyundai. Yang menarik di boothnya Kia juga mereka memajang PV 5 konsep mobil MPV yang tampilannya futuristik tapi dengan gaya-gaya Kia yang kental banget dipajang di sebelah situ. Tentu juga ada Kia EV9. Sekarang kita ada di Hall D. Jadi ada boothnya dari Wuling Motors. Mereka meluncurkan mobil terbarunya SUV, PHEV, ada juga yang EV adalah Wuling Action. Jadi ini alternatif pilihan lain selain Wuling Darion. Ya, selain Wuling Action, mereka juga membawa produk eksis-nya kayak Alphest, lalu juga ada Bingo EV, Almas, dan juga ada Cortez yang dipajang di booth mereka selama IMS 2026. Dan ada boothnya dari Build Your Dream Indonesia. Mereka menawarkan varian terbaru yaitu BYD Atto 3 Plus yang ketambahan beberapa fitur terbaru, tentu memajang BYD Atto One, ada BYD Sea Lion, dan juga ada Dolphin. Sama seperti IMS tahun lalu juga ada booth dari iQOS. Jadi buat teman-teman yang mau cari device ataupun rokok-rokok dari iQOS, Terea itu bisa langsung mampir di boothnya iQOS. Jadi nggak cuma di sini tapi banyak spot-spot iQOS yang tersebar di seluruh area J-Expo. Sekarang kita lihat ke boothnya Hyundai karena juga mereka meluncurkan mobil baru. Nah, ini adalah mobil barunya. Sebenarnya bukan mobil baru sih, varian terbaru dari Hyundai Santa Fe XRT. Sekarang tampil lebih maco dengan beberapa ubahan minor pada eksterior, terutama paket-paket bodinya yang sekarang kelihatan lebih maco. Tentu mereka juga memajang mobil-mobil lainnya kayak misalkan kereta, ada juga Hyundai Palisade, dan juga Hyundai Stargazer. Ini booth paling menarik buat Anda kalau misalkan mau beli mobil tapi dengan skema kredit. Ada boothnya dari MUFG, dan ada beberapa skema-skema kredit yang bisa Anda tentukan dengan kemampuan finansial dan juga kesanggupan budget masing-masing. Jadi mobil-mobil yang Anda incar bisa dikonsultasikan di booth mereka di IMS 2026. Sekarang kita ke boothnya Toyota Astra Motor. Kan juga mereka meluncurkan 4 apa 5 mobil baru gitu ya, yang fokusnya kepada mobil-mobil hybrid. Nah, di belakang saya adalah mobil baru dari Toyota di IMS 2026. Mereka meluncurkan New Alphard XE Hybrid EV, lalu juga ada Toyota Vios, lalu juga ada Yaris Cross G Hybrid EV, dan juga ada memajang Toyota Veloz Hybrid yang udah kita pakai. Waktu itu kita pakai dari Banyuwangi sampai ke Bromo. Jadi startnya dari Lombok sampai ke kawasan Sumatera. Mobilnya ada di sebelah sana. Kita lihat tuh. Jadi itu belum dicuci sama sekali, kotornya masih sama, melewati daerah Jawa sampai ke Sumatera. Tuh, warna putih sebelah sana. Nah, ini mobilnya yang udah kita pakai waktu itu dari Banyuwangi sampai ke Bromo. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat videonya bisa langsung main-main ke YouTube-nya auto.com untuk lihat keseruan kita bawa Toyota Veloz Hybrid untuk menjelajah lintas Nusa. Mengakhiri Hall D adalah Honda Prospect Motor yang memajang ragam produk eksisnya mulai dari Honda Brio, N7X, CR-V, SR-V, dan juga meluncurkan varian baru yang lebih terjangkau harganya adalah Honda WR-V yang baru di IMS 2026. Nah, setelah Anda melewati Hall A dan Hall D, di Selasar juga ada masih tenan-tenan, terutama brand-brand ataupun produk-produk pendukung untuk mobil ya. Seperti kaca film, lalu juga ada karpet, dan juga sebagainya macamnya yang bisa Anda lewati. Mungkin sebelum mau ke aktivitas selanjutnya untuk nonton band-band di IMS Infinite Live. Kalau teman-teman udah puas ngeliat di Hall A dan Hall D, di sini juga banyak tenan-tenan kayak misalkan minuman, makanan. Jadi ketika udah aus, lapar, bisa beli-beli makanan supaya bisa melanjutkan ataupun ngisi stamina lagi untuk ngeliat ke Hall B dan Hall C nanti. Tapi kita mau ke sana dulu karena ada area yang menarik juga, area outdoor. Di sana ada aktivitas seru juga yang akan kita lihat ke sana.
Sekarang kita mau ke Hall B dan Hall C. Jadi itu ada brand mobil juga dan juga ada brand motor. Tapi kalau kita muter itu capek, kita manfaatin fasilitas Skybridge di sini. Jadi kita langsung nyebrang ke sana untuk mempercepat waktu dan juga menghemat tenaga. Sekarang kita langsung ke Hall B dan Hall C. Oke, kita udah nyebrang dari Skybridge. Sekarang kita mau ngelihat deretan merek-merek motor yang ada di Hall C2. Jadi ntar ini nyambung, ada Hall B juga dan juga ada merek-merek mobil di sana. Kita lihat yuk. Oke, ketika Anda masuk Hall C2 langsung disambut sama booth-nya United E-Motor. Jadi ini pilihan untuk motor-motor listrik yang harganya lumayan terjangkau ya. Ada banyak portofolio yang mereka tawarkan dan juga dibawa di IMS 2026. Dan juga ada booth-nya dari Alfa di sebelah sini, ada Triumph dan juga munculkan motor baru. Dan juga ada Royal Enfield yang merilis motor Moge yang harga juga cukup terjangkau dan bergaya bobber. Kita lihat. Dan juga ada rekomendasi untuk Anda pengguna-pengguna Moge dari Harley. Seluruh line up-nya lengkap di sini, ada dari Ultra, Road Glide, ada juga Sportster dan masih banyak lagi, dan juga ada Harley Pan America di sana. Ada juga booth dari KTM, jadi motor-motor naked, motor-motor trailnya juga ada di sini dipajang dan teman-teman bisa cobain juga. Ada juga promo-promo menarik dan booth Pacific untuk motor-motor listrik yang desainnya lucu-lucu dan punya harga yang juga terjangkau. Nah, di MSO ini juga ada Kawasaki yang pamer beberapa model-model terbarunya. Salah satunya adalah di tracker di sebelah sana yang punya tampilan eksotis tapi dengan mengemas gaya-gaya supermoto. Di sebelah kiri saya ada Polytron yang juga fokusnya kepada motor-motor listrik. Tentu di MS tahun ini juga ada Yamaha yang meluncurkan Yamaha Aerox Alpha terbaru dengan warna yang lebih kekinian, lebih ngincar-ngincar anak-anak Gen Z dan juga anak-anak muda. Dan di sini juga ada brand asal Italia, Italjet, yang menawarkan Italjet Dragster dalam beberapa varian dan juga edition terbatas. Nah, di selasar dari Hall C2 juga ada area untuk motor juga, tapi juga ada beberapa brand-brand aftermarket ya, terutama dari helm dan juga ada pilihan helm lainnya di sebelah kiri. Iya, di sini juga banyak merek-merek motor, terutama dari motor-motor Eropa dan juga motor-motor China, termasuk juga ada motor merek Jepang. Tentu ada Astrono Motor di sebelah sana. Di sini ada Kiway, Benelli, Benda, dan juga ada Indomobil E-Motor yang mereka meluncurkan motor listrik terbaru, E-Motor QT. Di sebelah kanannya ada brand dari Piaggio, Vespa, Aprilia, dan juga Moto Guzzi yang menampilkan banyak pilihan motor-motor ikonik. Buat teman-teman yang cari Vespa, banyak tuh pilihan-pilihan menarik yang bisa dibawa pulang dengan harga menarik di MS 2026. Ini dia salah satu merek yang cukup menarik ya, terutama dari merek asal China adalah QJ Motor. Mereka banyak menawarkan portofolio dari ragam segmen, dari Matic-nya ada, sport bike-nya ada, adventure juga ada, dan juga motor-motor kapasitas CC yang besar, tapi dengan harga yang bersaing, terutama dari merek-merek Jepang. Mereka juga menampilkan motor terbarunya, ini bisa jadi alternatif buat Anda yang mungkin merasa harga Africa Twin itu kemahalan, bisa nih ngelirik QJ Motor Turino 2.5 DX. Ini jadi motor yang mungkin alternatif ya dari Africa Twin yang memang harganya cukup lumayan, tapi punya tampilan dan tongkrongan yang mirip-mirip seperti ini. Ada juga brand dari Scomadi, ini merek Inggris yang juga menawarkan desain-desain skutik yang retro klasik. Dan di sebelah sana, ini salah satu merek motor impian saya. Ada MV Agusta dan mereka juga ngejual motor yang statusnya adalah limited edition, dipajang di paling depan. Di booth Honda tentu mereka memajang produk Exis-nya, terutama Honda Beat terbaru, dan juga ada Honda Stylo, dan Anda bisa ngelihat motor replika MotoGP dari Joan Mir dipajang di situ. Kita udah ngiterin Hall C2 dan juga hall khusus untuk motor. Sekarang kita geser ke Hall B3 dan C3. Ini fokusnya kepada brand-brand mobil juga, terutama merek-merek asal China. Ketika Anda masuk selasar sini ataupun di B3 dan C3, Anda akan langsung disambut sama brand premium dari Mazda. Mereka di IMS tahun ini meluncurkan new Mazda CX-60 dengan beberapa ubahan yang membuatnya tampil lebih menarik dan juga patut untuk Anda pertimbangkan. Nah, di samping booth-nya Mazda ada booth motor yang nyempil satu. Ini adalah BMW Motorrad. Mereka di pameran ini meluncurkan 4 motor terbaru. Salah satunya adalah BMW R12 GS dan juga ada motor naked sportnya,
motor terbaru lagi ada BMW M1000 RR dan juga ada motor Matic yang dipajang di paling depan. Itu 4 motor baru BMW Motorrad di IMS 2026. Oke, masih di hall yang sama ada booth-nya dari Jetour Indonesia. Tentu mereka menawarkan Jetour T2, ada Dashing juga dan juga ada X70 Plus dan memamerkan 2 model modifikasi dari Jetour T2 yang ada di sebelah sana yang mungkin bisa jadi referensi buat Anda para pengguna mobil Jetour T2. Tepat di depan booth Jetour ada booth dari merek mobil listrik terbaru. Ini adalah merek di bawah naungan Chery Group. Adalah iCar yang meluncurkan model pertamanya iCar V23. Nah, mereka menjual dalam edisi terbatas yang dijual dengan harga 789 juta untuk varian yang V23 Pro Plus. Dan juga mereka menampilkan 2 modifikasi dari V23 yang tampilannya neo retro. Saya suka yang warna hijau di sebelah sana. Ada juga booth dari Subaru. Mereka menampilkan BRZ, ada WRX, lalu juga ada Forester dan juga Outback di sebelah sana. Nah, di sebelah kirinya ini ada booth dari Adira. Jadi buat teman-teman yang udah cocok sama mobil-mobilnya, bisa langsung penawaran promo ataupun program khusus untuk Anda yang mau membeli secara kredit. Di pameran IMS tahun ini, Lepas juga melakukan world premiere dari mobil listrik pertamanya. Dikasih nama sebagai Lepas E4, belum dijual karena memang masih statusnya adalah mobil konsep. Tapi tetap menawarkan model debutan pertamanya adalah Lepas L8 ataupun SUV, PSUV yang sudah bisa Anda beli. Ada juga brand China adalah Xpeng yang mereka tentu menawarkan produk-produk SUV-nya mulai dari Xpeng X9, MPV Premium yang bisa jadi alternatif buat para bos-bos gitu ya. Ada juga G6 dan juga memajang mobil listrik konsep yang eksotis, yang menarik. Ini sangat patut untuk ditunggu adalah Xpeng P7 dengan warna biru yang menggoda seperti itu. Wow. The Bavarian brand, BMW juga memajang produk-produk SUV-nya mulai dari ada M2, seri 3, seri 7, ada juga iX dan juga model-model dari mobil mini, termasuk mini listrik juga ada tuh di sebelah persis di booth-nya BMW. Brand China lainnya adalah Geely, mereka menampilkan Geely EX5, ada Geely EX2, EX2 Pro, dan juga meluncurkan brand ataupun sub-brand dari Geely yaitu Zeekr, yang dulu pernah ada di Indonesia, tapi sekarang dinaungin ataupun dibawahi langsung oleh Geely Indonesia. Mereka meluncurkan Zeekr 7X, sebuah SUV yang dinamis dan juga MPV Premium Zeekr 009. Harganya lumayan ya, di atas 1 miliar semua harganya. Dan brand terakhir di hall B dan C ini adalah Jiku ataupun sub-brand juga dari Chery Group. Mereka menampilkan produk eksisnya J5 EV yang viral ya. Dan juga ada J7, J8, dan juga ada J8 SSR Dis yang ikut ataupun turun kompetisi IRA 2025. Dipajang di sana, masih kotor dan nggak dicuci. Sekarang kita ada di hall B1 dan B2. Ada booth dari Changan di sebelah sana. Mereka meluncurkan ataupun menawarkan ada Deepal S07, lalu juga ada Lumin. Di sebelahnya ada Nissan menawarkan Navara, belum dijual tapi sudah menjual Nissan X-Trail terbaru e-Power dan juga Nissan Serena e-Power terbaru. Nah, di sampingnya ada brand asal Amerika, Ford, yang comeback ke Indonesia. Mereka menawarkan ragam model-modelnya, terutama ada Mustang di situ, ada Everest dan juga ada Ranger Raptor. Selain Nissan, ada juga booth dari DVSK yang tentu memajang Glory, ada juga Maxus, Jeep, Citroen, ataupun ragam-ragam merek yang dibawa naungan dari Indomobil. Anda bisa lihat di B1 dan juga di B2. Dan ada juga booth dari Indomobil. Jadi nggak cuma ada di hall sebelah sana, ada juga di hall B1, B2. Ini lebih besar. Mereka memajang semua line up produk-produk terbarunya termasuk motor terbaru, e-motor QT di paling depan sana. Iya, tadi di Selasar tadi kan ada beberapa tenan-tenan makanan dan minuman ya. Tapi kalau misalkan Anda pengen pilih yang lebih banyak variannya, lebih banyak menunya, bisa langsung datang ke D2 atau tepatnya di samping dari Gambir Expo. Lihat teman-teman, banyak banget yang lagi makan, lagi minum. Jadi kalau misalnya datang ke sini tuh nggak perlu khawatir kehausan ataupun juga kelaparan ya. Karena tenan-tenan makanannya itu dipastikan bakal memuaskan hasrat kuliner Anda.
Oke, sekarang kita lagi ada di Gambir Expo. Jadi ini tempat baru ya. Berapa tahun lalu tuh belum ada, jadi sekarang dimanfaatin supaya tenan-tenannya makin banyak. Ada helm di situ, ada juga bengkel-bengkel custom yang teman-teman bisa manfaatin, bisa explore. Di sana juga ada toko sepatu, jadi kalau teman-teman pengen beli sepatu juga ada di sana ternyata. Selain sepatu, ada juga fondats. Jadi ini aparel-aparel custom kultur gitu ya, yang tentunya bisa jadi pilihan menarik buat Anda yang datang ke IMS 2026. Sekarang kita lihat ke sana lagi ada apa. Noh, di sana ternyata juga ada aftermarket ya. Tadi seperti saya bilang, ada pelek di situ, ada suspensi. Ini khusus untuk sepeda motor. Ada oli juga di sebelah sana, dan ada panggung juga untuk kasih hiburan buat Anda yang datang ke Gambir Expo sini di IMS 2026. Tadi selain ada diecast Tomica, ada juga diecast Hot Wheels. Jadi buat teman-teman yang pengen ngeburu barang-barang yang unik ataupun model-model yang menarik, bisa langsung datang ke Gambir Expo. Dan juga ada arena khusus anak kecil untuk bermain. Jadi nggak cuma orang tuanya doang yang happy, tapi juga anak-anak yang datang ke sini juga akan antusias ya. Jadi nggak akan rewel. Benar-benar lebih besar dibandingkan tahun lalu. Jadi hampir semua areanya tuh dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk kasih experience yang berbeda. Di sana juga ada tenan-tenan makanan juga, dan ada lapangan padel. Ini baru di IMS. Jadi buat Anda yang capek-capek gitu ya, lihat-lihat semua teknologi inovasi dan juga hiburan, bisa main padel di sebelah sana. Ada lapangannya. Iya, sama seperti tahun sebelumnya, ada juga aktivitas drifting dari para drifter-drifter nasional yang memang profesional ya. Dan juga ada kompetisi ataupun buat Anda yang mau having fun dengan go-kart, juga sudah ada arena khusus dengan aspal yang memang dikhususkan untuk balap mobil go-kart. Jadi ketika Anda datang ke IMS tahun ini, ya akan seru banget lah. Pokoknya dikemas secara fun dengan segala macam program-program yang dihadirkan selama dari tanggal 5 sampai 15 Februari 2026. Kalau udah puas ngelihat semua merek-merek, produk-produk baik dari mobil, motor, dan juga aftermarket, malam harinya Anda harus wajib untuk lihat performance dari band di IMS Performance Infinite Live. Jadi banyak banget gestar dan juga band-band papan atas yang akan menghibur kalian. Ada Jamrud, ada Iwan Fals, ada Bernadia, ada Fish, ada Hindia. Bahkan nanti di hari terakhir itu ada Sheila on Seven. Jadi keren banget ya. Pas banget sesuai temanya, menggabungkan sekali lagi antara pameran otomotif dan juga fun bareng di IMS 2026. Nah teman-teman, itu tadi keseruan dan juga ragam aktivitas program yang ada di IMS 2026. Anda harus datang dan cobain lihat-lihat seluruh inovasi teknologi dan juga hiburan yang ada di pameran ini. Dan IMS tahun depan tetap akan di Gxpo Kemayoran mulai dari tanggal 6 sampai 16 Mei 2027. Jadi sekali lagi buat teman-teman harus datang ke pameran otomotif IMS 2026 ya.